ras mejuah-juah mankam kerina orang tua kami Saitun GBKP Runggun Kebayoran Lama khususna. Jumpa kita ibas peanta minggu enda si tetap dengar silakokan secara virtual. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda si pindo lebih gegeh man Tuhan si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, ibas keleng ate ras lias atendu si tetap nemani kegeluhan kami. Ngokaseh Pak Sana kami jumpa arah PA silakokan kami secara virtual. Mindo kami kesahdu sibadia sing kuasai pusuk praten kami. Kerina kami si ikut muat bagin ibas PA kami minggu enda. Kampe singurapi sinampati singajari kemahandu. Gelah ngasut kemahandu nahken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surasurandu. Ngerana dage kam Tuhan man kerina kami si ikut muat bagin ibas PA enda nggo sikap kami dengkahken ras ngaloken katandu ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Saitun si kelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab Sada Korintus pasal 12 ayat 10 sada ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sekali nari sahkan kami salom ras mejuah-juah mankam kerina orang tua kami si kelengi kami kategorial Saitun. Tema kata dibata si jadi ora tenta bas minggu enda nina kesah si badia mereken pemerena si pelain-lain. Entah pebaci si terjemahkan kubas bahasa Indonesia, Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Orang tua kami si kelengi kami ibas PA-PA entah PJJ
ada beberapa jemaat yang sering menanyakan, apakah beda talenta dengan karunia roh? Ya. Talenta sebenarnya bahasa umumnya ialah bakat, ya, atau boleh juga dikatakan minat. Kemudian karunia roh adalah pemberian khusus, dan itu dalam momen-momen tertentu. Tapi tentu dalam frame besarnya, baik talenta ataupun bakat dan karunia roh, dua-duanya adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia. Tentu talenta atau bakat dan karunia roh, kalau kita dalami, ada perbedaannya, walaupun kedua-duanya itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Bakat atau talenta itu berkaitan dengan DNA yang diwariskan oleh orang tua kita kepada kita. Jadi DNA yang membentuk minat, membentuk bakat, membentuk talenta seseorang. Oleh karenanya, kalau orang tua kita misalnya memiliki bakat olahraga, biasanya anak-anaknya pun akan menerima warisan bakat itu, sehingga anak-anaknya pun pasti ada yang punya bakat talenta untuk berolahraga. Demikian juga misalnya kalau orang tua kita itu seorang yang memiliki bakat menyanyi, biasanya anak-anaknya pun akan menerima warisan bakat bernyanyi itu, ya. Jadi boleh kita katakan kalau bakat dan talenta itu dapat dipelajari, ya, dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu skill, sehingga menjadi sesuatu yang profesional. Jadi bakat talenta itu bisa dikembangkan, bisa terus dipertajam di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di Alkitab misalnya tentang talenta ini, nah apa yang dituliskan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 7 sampai 8, ini bisa kita kategorikan kepada talenta, walaupun dia katakan juga di sana karunia roh. Misalnya dia katakan melayani. Jadi melayani itu bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Kemudian dia katakan mengajar, ya, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memberikan pimpinan. Itu semua bisa ditekuni, bisa dikembangkan sampai kita memiliki skill di atas kebanyakan orang. Nah, itulah talenta, ya. Jadi talenta itu semacam pemberian yang lebih permanen kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia itu pasti di dalam dirinya itu sendiri ada bakat atau talenta. Jadi itu bisa dikembangkan dan sifatnya lebih kepada permanen. Namun karunia roh itu berbeda. Kalau dikatakan karunia roh itu bergantung kepada kehendak daripada roh itu sendiri, ya. Dan itu bisa terjadi dalam momen-momen tertentu karena ada sesuatu yang mau dikerjakan, karena ada sesuatu yang mau dinyatakan oleh Roh Kudus itu melalui orang-orang yang percaya. Jadi karunia roh itu sifatnya tidak permanen dan itu bisa terjadi dalam case ataupun waktu-waktu tertentu. Walaupun jelas karunia roh itu bisa juga diminta dengan sungguh-sungguh oleh orang percaya untuk melakukan suatu pelayanan khusus, sehingga orang itu dengan tekun memintanya. Nah, orang itu bisa juga diberikan oleh Roh Kudus karunia roh untuk melakukan suatu pelayanan tertentu. Nah, tapi yang jelas bahwa karunia roh itu tidak permanen. Karunia roh itu terjadi berdasarkan kehendak daripada roh itu sendiri. Jadi bukan ditentukan oleh manusianya, melainkan Allah sendiri di dalam Roh Kudusnya yang mau melakukan, memakai seseorang
untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Saitun sini kelingi kami ibas Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan nas PA kita di minggu ini sebenarnya lebih kepada karunia roh, ya, yang sifatnya tidak permanen, melainkan orang dipakai oleh Roh Kudus itu sendiri untuk menyatakan kuasa dan kehadirannya dalam kehidupan jemaat, dalam tengah-tengah persekutuan kita. Nah, tapi jelas di sini dikatakan bahwa kalau kita baca di ayat 7 sebelum nas PA kita, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi jelas di sana bahwa karunia roh itu bukan diberikan kepada satu orang dan semua diberikan kepadanya karunia, tidak. Tetapi jelas bahwa karunia roh itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Artinya supaya setiap orang dapat mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Dan kemudian yang kedua juga di sini menjadi kata kunci, karunia roh itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemuliaan seseorang, melainkan jelas karunia roh itu diberikan untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat, supaya jemaat semakin kuat di dalam persekutuannya, supaya jemaat semakin dimampukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Jadi jelas bahwa karunia roh diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemuliaan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya dalam nas PA kita di sini ada beberapa yang disebutkan karunia-karunia roh yang diberikan kepada orang percaya. Tentu bukan hanya ini, tapi dalam nas PA kita pada minggu ini, nah inilah yang disampaikan kepada kita. Tapi jelas bahwa karunia rohani itu masih banyak lagi yang lain yang bisa diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Dan apakah karunia roh itu? Di sini dia katakan karunia roh itu memberikan kepada seseorang untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini berbeda misalnya dengan seseorang yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kemudian karena itu dia memiliki kata-kata hikmat. Nah, di sini bukan seperti itu yang dia maksudkan. Melainkan berkata-kata dengan hikmat ini bisa terjadi dalam momen tertentu sehingga dia bisa memahami kedalaman suatu firman Tuhan, sehingga ketika dia menyampaikannya kita akan terkagum-kagum bahwa memang jelas itu disingkapkan oleh roh melalui orang itu sehingga dia bisa berkata-kata dengan hikmat. Jadi ini karunia roh, ya. Nah, kemudian yang kedua, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, kalau di sini berbicara tentang pengetahuan, bukan pengetahuan eksak, ya, bukan pengetahuan sosial atau sedebannya, tapi pengetahuan yang dimaksudkan di sini ialah pengetahuan tentang seseorang, ya. Jadi karena karunia roh itu bisa dia melihat diri kita dengan jelas. Nah, saya pernah kualami sebagai rupa lid perpulungan ta si ikuasai Roh Kudus, maka lid kala pulung ibas pe amamre tahna secara jelas bagaimana kehidupan perpulungan dai, tahna kai lako kena darat, tahna kai bas pusuh. Itulah pengetahuan, dia mengenal seseorang lebih mendalam, ya. Dan juga di sini pengetahuan bisa saja tentang firman Tuhan, ya, karena roh menguasainya sehingga dia memiliki pengetahuan yang melampaui orang-orang yang ada di sana. Jadi ini yang dimaksudkan di sini karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian roh yang sama memberikan iman. Nah, di sini iman bukan berbicara tentang iman yang menyelamatkan, tapi maksudnya roh memberikan iman ketika ada sesuatu yang dikerjakan, mungkin sesuatu itu mustahil, tapi roh itu memberikan keyakinan iman, sehingga keyakinan iman itu dapat menjadikan terjadi sesuatu mujizat di dalam pelayanan. Nah, dan seterusnya lagi kepada yang lain, ia memberikan karunia menyembuhkan. Jadi karunia menyembuhkan di sini adikodrati, bukan menyembuhkan dengan cara medis, bukan menyembuhkan dengan memberikan obat, tapi karunia menyembuhkan dengan cara Tuhan.
tanpa obat, tapi kepada orang itu diberikan karunia menyembuhkan. Inilah yang sering kita saksikan dalam pelayanan, bahwa orang-orang sakit itu dijamah, dilawat, sembuh. Kalau Paulus dalam pelayanannya sering Tuhan pakai mereka. Ketika ada orang-orang sakit datang, ketika dia lawat, ketika dia jamah, orang itu sembuh. Nah, kemudian selanjutnya kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi mujizat sesuatu yang bukan alami, sesuatu yang bisa berlawanan dengan hal-hal yang umum. Ya, misalnya ketika awan gelap, hujan deras, dan orang itu berdoa dalam nama Yesus, hujan berhenti, ternyata bisa. Hujan itu tiba-tiba berhenti. Sama seperti Yesus ketika dia di atas perahu dengan murid-muridnya, di mana gelombang besar, angin kencang, kemudian Yesus menghardik angin itu, diam, tenang, dan terjadi mujizat. Jadi sesuatu yang di luar hal-hal yang umum, dan itu dilakukan oleh orang yang kepadanya dikaruniai untuk mengadakan mujizat. Kemudian kepada yang lain ia memberikan karunia bernubuat. Nah, bernubuat tidak selalu berbicara tentang hal-hal di masa depan, tapi bernubuat bisa saja berbicara tentang pendalaman daripada firman Tuhan itu. Bisa saja nubuat berbicara tentang kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Dan kemudian kepada yang seorang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh ini ada dua kalau kita pelajari di Alkitab. Yang pertama, bahasa roh yaitu glossolalia, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Bahkan kadang oleh orang yang dikuasai oleh roh itu sendiri, dia sendiri juga tidak tahu apa arti itu, tapi rohnya secara langsung berhubungan dengan roh Allah menguasai rohnya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin orang yang mendengarnya tidak mengerti. Oleh karenanya, roh yang seperti itu, dia berkata-kata dengan bahasa glossolalia untuk membangun orang yang dikuasai oleh roh itu sendiri. Tapi bahasa roh tidak selalu bahasa yang tidak dimengerti. Misalnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu ketika menguasai murid-murid yang berkumpul pada waktu itu, kepada mereka itu diberikan karunia bahasa roh untuk berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang hadir di sana. Jadi bahasa roh itu juga dimengerti oleh orang-orang yang hadir di sana. Jadi tidak selamanya karunia bahasa roh itu tidak dipahami oleh orang yang mendengar. Kemudian ada lagi karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ya, dan sebelumnya dikatakan membedakan karunia roh. Jadi ternyata tidak semua juga bahwa tanda-tanda mujizat ataupun hal-hal yang luar biasa terjadi semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Belum tentu. Karena iblis juga dapat menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kepada seseorang diberikan karunia untuk membedakan roh. Artinya dia tahu apakah ini pekerjaan Tuhan atau apakah ini pekerjaan kuasa gelap. Sehingga dia bisa tahu orang itu apakah pelayan Tuhan atau sebenarnya iblis yang bekerja lewat orang itu. Dan ada lagi yang terakhir dikatakan menafsirkan bahasa roh. Artinya ketika seseorang dikuasai oleh Roh Kudus berbicara dalam bahasa roh, tapi kepada yang lain diberikan karunia untuk menafsirkannya, sehingga orang-orang yang ada di sana dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu. Nah, kemudian dia katakan semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Oleh karenanya tidak mungkin antara satu orang dengan orang lain yang dikaruniai karunia roh kemudian mereka bentrok, itu tidak mungkin. Pasti saling menguatkan, pasti saling menopang, pasti saling melengkapi. Mengapa? Karena dikerjakan oleh roh yang satu dan roh yang sama. Jadi jelas bahwa semua orang yang dikaruniai oleh roh tujuannya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya satu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Maka ninandai temanta kesasi badia mereken pemere silain-lain man banta kerina. Saya tun sini kelengi kami bas Tuhan. Memang ibas dahin pekabaran Injil RPI. Nah, karunia roh ini sering terjadi. Ya, mengapa sering terjadi? Supaya orang yang dilayani itu
boleh percaya ketika melihat bahwa kuasa Tuhan itu terjadi melalui orang yang dipakai Tuhan melayani, mengabarkan Injil, sehingga orang yang mendengar menjadi percaya. Ya, enda rusur terjadi ibas dahin-dahin pekabaran Injil. Maka sidah ibas zaman rasul-rasul, karunia roh ini sangat kerap terjadi melalui pelayanan rasul-rasul. Engkai maka bagai sebab arah karunia roh dai kalak si deban labanci membantah bahwa memang benar Allah bekerja melalui mereka, Roh Kudus bekerja melalui mereka, sehingga mereka dapat menyatakan tanda-tanda mujizat, kesembuhan, kemudian berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, sehingga itu semua menjadikan orang membuka hati menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi tentu tidak hanya karunia roh yang harus ada pada kita guna kita banci pebelangkan berita si meriah, tapi talenta, bakat, karunia di batakange man banta si banci si pakaikan guna RPI, guna ngelai Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhenta. Maka tentu man bandu orang tua kami Zaitun banci nendu talenta kai si breken di bata man bandu, sebab ate di bata arah mereka talenta man bandu gelah kam banci ipakena guna naksikan kemuliaan Tuhan, guna nahkan keleng ati Tuhan man kalak si deban gelah arah pelayanan du, gelah arah pelayanan ta kalak te man dibata. Tentu banci enda si periksa bas dirinta masing-masing. Apakah talenta guna ngajari kalak? Apakah talenta guna nampati? Apakah talenta mereka usihan? Tentu kerina banci ipake di bata guna ndilo kalak si deban te man Kristus janah ngalokan keselamatan ibas tengah-tengah kegeluhena. Maka lu bagedege penting kal man banta kerina si evaluasi dirinta, si periksa dirinta kai dagi talenta singgo berikan di bata man banta jana apakah enggo si pakaikan talenta guna ngelai Tuhan, si pakaikan talenta guna ndilo kalak si deban gelah te man Kristus. Sebab sekal rugina talenta singgo berikan di bata man banta lah si pakaikan. Ya, sehrugina. Maka pernah cakap-cakap ibas ada diskusi maka nina ijakap ndu harta terpendam simbuena ni. Ijakap ndu terbuni harta terpendam simbuena. Maka lid dia mengatakan saya bas tambang emas lang. Tapi jada ke simbuena harta yang terpendam. Maka lid kalak singatakan cabas kuburan. Engkau maka bas kuburan sebab melalakal kalak enggo ia mate waktu yang geluh la ipake kena talenta nai. Maka ikuburkan ras talenta nai. Jadi stuna bas kuburna nina melalakal je kebayakan si tanamkan. Engkau maka tanamkan arkiteken bas paksa yang geluh la ipake kena talenta nai. Jadi alu bagedage tentu man kam kerina orang tua kami Zaitun pakai. Adi memang gejap kendu iberikan di bata man bandu pemetah guna ngajari. Ngajarlah kan. Adi memang berikan di bata man bandu talenta kini bayakan sampati kalah. Adi memang berikan di bata man bandu talenta rende pimpin rende guna muji Tuhan. Adi berikan di bata man bandu talenta ngelailah alu tutus. Tentu enda ate di bata ibas ia mereka kekhususan man banta. Ibas ia mereka talenta-talenta man kerina manusia. Gelah lu bagedage kerina kegeluhan ta jadi guna man kalak si deban. Jadi endam akap kami si bancisahkan kami bas minggu enda. Sekali nari lalit kita sila ibreken di bata talenta. Kerina kita ibrekena pemerena. Kerina kita iperlengkapina alu kekhususan. Gelah alu bage setiap kita berguna ibas tengah-tengah perpulungan guna ngelai Tuhan, ngelai teman-teman ta gelah arah pelayanan ta terpuji termulia gelar Tuhan. Endam si banci saken kami Tuhan si masuk-masuk kita kerina janah mari si pakaikan talentanta, mari si pakaikan pemeredi bata guna ngelai Tuhan, guna permuliakan Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Amin. Maka sidungi pe antenda ras kita ertoto.
toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu kami boleh mengerti bahwa kepada setiap kami Tuhan telah mengaruniakan talenta, bahkan karunia roh, supaya setiap kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk kepentingan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur dengan kekhususan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah melalui pemberian Tuhan kami boleh memberkati orang lain dengan talenta yang ada pada diri kami. Berkati semua orang tua kami kategori Al-Zaitun, berkati kesehatan mereka ya Bapa, berikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Berkati anak-anak keluarga dan kempu-kempu orang tua kami, agar mereka boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka dan juga dalam hidup keluarga orang tua kami. Pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami buat orang tua kami dan beberapa dari jemaat Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan ataupun sedang dirawat di rumah ataupun berobat jalan. Kami angkatkan doa kami ke hadirat Tuhan buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Guru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura Stepu, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Guru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Nande Katoi Torong, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan sekiranya memberikan kesehatan dan kesegaran pada tubuh mereka, sehingga mereka boleh bersukacita melakukan segala aktivitasnya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia yang saat ini menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami dalam menangani COVID-19. Dan juga akibat daripada COVID ini ialah ekonomi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana sehingga bangsa dan negara kami terhindar dari krisis ekonomi. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Khususnya saudara-saudara kami tim medis yang bekerja di rumah sakit, khususnya mereka yang menangani pasien-pasien COVID. Tuhan menjaga melindungi mereka sehingga mereka tetap sehat dan berkati pelayanan perawatan dan pengobatan yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kami yang positif COVID. Biarlah Tuhan lawat jamah, sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hidup kami, dan ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam peanta bas minggu enda, Tuhan si masu-masu kita kerina, sehat ras mejuah-juah kita kerina. Amin.